Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Suaranya Ustadz jelas terdengar ya? Suaranya terdengar ya? Kedengeran. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, kemarin Ustadz sudah menyampaikan beberapa adab, sudah menyampaikan beberapa aturan-aturan pola hidup yang disampaikan oleh Rasulullah. Tolong anak-anak dipraktekkan, karena ketika itu dipraktekkan akan menghadirkan keberkahan dalam hidup kalian. Kalau kamu tidur dengan tidur seperti yang diajarkan Rasulullah, maka tidurmu akan dihadiri keberkahan. Kamu makan dengan cara aturannya makannya Rasulullah SAW, maka makanmu akan turun keberkahan Allah kepada kamu. Apa sih keberkahan? Kenapa kita butuh hadirnya berkah dalam kehidupan kita? Berkah itu anak-anak, ada yang tahu? Ada yang tahu berkah itu apa? Berkah itu anak-anak yang sedikit akan mencukupi yang banyak. Dan kalau dapat banyak, tidak membahayakan kita. Itu keberkahan. Jadi yang sedikit, walaupun itu sedikit, tapi mencukupi yang banyak. Walaupun sedikit, bisa mencukupi yang banyak. Itu namanya berkah. Kalau dapat banyak, yang banyak itu tidak membahayakan kita. Maka itulah keberkahan. Pernah suatu ketika anak-anak Rasulullah SAW melihat Abu Hurairah. Tampaknya Abu Hurairah waktu itu dalam keadaan amat sangat lapar. Dia keluar kayaknya hendak mencari makan. Tetapi tidak ada makanan karena waktu itu sedang paceklik. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Hurairah, nampaknya engkau sangat kelaparan. Ayo ikut bersama saya, barangkali ada sedikit makanan untuk menggenjal perut kita. Akhirnya anak-anak dibawalah Abu Hurairah menuju ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah bertemu dengan istrinya, wahai istriku, adakah sesuatu yang bisa untuk mengganjal perut kita? Karena nampaknya Abu Hurairah ini perutnya sangat lapar. Kemudian kata istrinya, wahai Rasulullah, alhamdulillah ada 1 gelas susu. Cuma 1 gelas ya Rasulullah, tadi dari tetangga ada yang mengirimkan kepada kita. Abu Hurairah berpikir, 1 gelas cukup untuk saya dan Rasulullah untuk mengganjal sedikit perut saya yang lapar. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggil itu orang-orang yang ada di masjid, yang ada di sufah sana, yang kebanyakan orang-orang miskin dan kelaparan, panggil ke sini. Abu Hurairah berpikir, susu cuma 1 gelas. Kok yang dipanggil puluhan orang berada di sufah sana di Masjid Nabawi. Pikir Abu Hurairah, kenapa Rasulullah enggak meminta saya meminum dulu, malah saya disuruh manggil teman-temannya yang ada di Masjid Nabawi. Akhirnya dipanggillah teman-teman yang ada di Nabawi bahwa Rasulullah memanggil. Ternyata jumlahnya puluhan, bahkan hampir mencapai ratusan. Jumlahnya sangat banyak. Kemudian setelah sampai di depan rumah Rasulullah SAW, kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, ini susu kamu ambil, kemudian berikan mereka minum. Sampai mereka kenyang, baru pindahkan gelas ini kepada yang lain. Akhirnya oleh Abu Hurairah, susu itu diminumkan kepada salah seorang sahabat. Setelah kenyang, kembali ke sahabat yang kedua, kembali ke sahabat yang ketiga. Tapi kata Abu Hurairah, setiap kali susu itu diminum tidak pernah habis. Jadi sampai ratusan orang itu diberikan susu oleh Abu Hurairah, susu itu belum habis. Sampai semuanya kenyang, sampai semuanya dapat jatah susu. Kemudian kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, masih tersisakah susu itu? Kemudian kata Abu Hurairah, masih. Maka kata Rasulullah, sekarang kamu minumlah. Begitu diminum,
Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Abu Hurairah, masih tersisa? Masih ya Rasulullah. Minum lagi. Diminum oleh Abu Hurairah sampai 3 kali. Setelah yang ketiga, kata Rasulullah, masih tersisakah engkau, kau minumlah sekarang. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, perut saya sudah kenyang sekali. Rasanya susu ini sudah mengenyangkan diriku. Maka kemudian susu itu diambil, baru diminum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, inilah ketika keberkahan itu hadir, walaupun sedikit, mencukupi yang banyak. Kalaupun dapat banyak, dia tidak berbahaya untuk kita. Itu yang kita harapkan di setiap kehidupan kita. Kita pengen tidur kita tidur yang berkah. Jadi kalaupun tidurnya sedikit, tidur itu mencukupi kesehatan kita, mencukupi kebutuhan kita. Kalau tidur kita banyak, tidur itu tidak membahayakan bagi kita. Karena ada anak-anak kan, orang tidurnya banyak malah sakit-sakitan. Orang tidurnya banyak malah berbahaya bagi tubuhnya. Ada orang yang tidurnya cuma sedikit, karena begadang akhirnya tubuhnya pun sakit. Yang kita harapkan adalah walaupun sedikit mencukupi kebutuhan kita. Itulah yang namanya keberkahan. Nah, adab-adab yang Ustadz sampaikan, adab-adab yang Rasulullah ajarkan kepada kita, itu kalau kita praktekkan, maka yang sedikit akan mencukupi, yang banyak tidak membahayakan. Itu yang kita perlu hadirkan dalam kehidupan kita. Itu yang harus muncul pada kehidupan kita. Kalau itu terjadi, luar biasa. Seluruh kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bermartabat, kehidupan kita kehidupan yang berkualitas. Untuk apa hidup kalau hidup kita tidak berkualitas? Untuk apa kita besar kalau tubuh kita besar tapi kualitasnya tidak ada? Supaya kualitas kita besar, supaya seiring dengan tumbuhnya umur kita, tumbuhnya badan kita, kualitas hidup kita tambah banyak, tambah berkah, amalkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini anak-anak membawa manfaat bagi kita dan bagi Ustadz pada khususnya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengamalkan. Sudah beberapa amal yang sudah kita praktekkan. Di antaranya kemarin adab ketika tidur, adab ketika hari Jumat, dan insya Allah besok kita akan belajar adab-adab ketika makan. Mudah-mudahan anak-anak dan kita semua bisa mempraktekkan, diberi kekuatan oleh Allah untuk mempraktekkan. Selanjutnya, untuk hari ini tugas-tugas yang ada silahkan dilihat kembali. Yang belum mengerjakan tugas segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda, dicek. Yang belum mengerjakan tugas apa saja, kemudian dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Itu tugas untuk kalian, bukan untuk orang tua. Maka tanggung jawab kalian berusaha latihan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kesulitan, Ustadz sudah menuliskan nomor HP Ustadz-ustadzahnya, jadi bisa bertanya lewat Ustadz-ustadzahnya. Semangat anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa membawa manfaat di kemudian hari. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anak. Kita berjumpa hari Senin. Selamat berlibur di hari Minggu dan kita akan bertemu kembali pada hari Senin. Terima kasih semuanya anak-anak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.